Selanjutnya sambutan BPDP Kelapa Sawit yang diwakili oleh Komite Peremajaan dan Pemberdayaan Bapak Rino Afrino STMMD, silakan. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa ala muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Bapak Wali Kota Dumai beserta jajaran Muspida Kota Dumai yang tidak bisa saya sebutkan nama, gelar dan jabatannya. Yang kami hormati kaum sedikit pandai, sesepuh kaum adat dari Kota Dumai. Yang kami hormati para pengurus DPW atas Indo Provinsi Riau. Yang kami hormati Ketua DPD Kota Dumai terpilih Bapak Haji Kosim beserta jajarannya. Yang kami hormati dari Lembaga Penelitian Kelapa Sawit Medan PPKS yang sudah berhadir di sini, serta para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan nama, gelar dan jabatannya. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anugerahnya pada malam hari ini bisa berkumpul di ruangan yang baik ini dalam rangka pengukuhan kepengurusan Apkasi Indo Dumai sekaligus mengawali suatu kegiatan yang sudah dirancang sejak lama. Oleh karena itu, salawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kepada ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang melakukan kemampuan dari belakang menuju yang terang ke barat. Bapak Wali yang sangat kami hormati, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Direksi BPDP bahwasanya karena tadi ada rapat di Jakarta sehingga Deputi Direktur Pemberdayaan Petani baru bisa mendarat di Pekanbaru jam 9, mungkin jam setengah 10 malam baru mendarat, sehingga langsung menuju ke Bagan Batu karena besok pagi bersama Pak Bupati juga membuka acara yang sama di Bagan Batu. Tetapi insya Allah beliau berjanji setelah dari Bagan Batu mungkin agak siang akan menuju ke tempat ini karena memang agendanya akan memberikan materi mengenai BPDP itu sendiri. Nah, kebetulan tadi saya dihubungi bahwasanya sebenarnya saya sebagai Komite Peremajaan dan Pemberdayaan ini hanya peninjau pada acara ini karena memang posisi Komite Peremajaan dan Pemberdayaan ini Pak Wali itu ada 10 orang, semua stakeholder sawit itu di bawah dirut langsung Pak. Jadi kami mereview semua proposal yang masuk, baik proposal peremajaan, proposal pemberdayaan, seperti pelatihan ini adalah keputusan rapat komite pada tanggal 15 Agustus di Yogyakarta. Jadi berjumlah 86 pelatihan seluruh Indonesia Bapak, sampai Desember. Jadi kita target hampir 5.000 petani akan mendapatkan program ini. Pak Wali yang sangat kami hormati, berbicara BPDP tadi, mohon maaf ini koreksi juga panitia, jangan lupa ada tulisan BPDP-nya. Karena dari Pak Wali mencari yang mana yang BPDP kan, yang ada hanya warna-warna saja. Jadi lambang yang di tengah inilah yang namanya BPDP. Sekilas bagi kita berbicara sawit, Bapak sekalian, hampir 250 triliun di tahun 2015 itu disumbangkan dari sawit. Produksi nasional mencapai 30 juta ton, ekspor mencapai 21 juta ton. Kalau dikali dolar pada hari ini itu sekitar 250 triliun. 10% APBN itu bersumber dari sawit. Oleh karena itu tidak pemerintah harus segera menetapkan bahwa sawit itu adalah komoditas strategis. Tepat di tahun lalu, diawali mungkin awal tahun perubahan pemerintah masuk ke pemerintahan Jokowi, mulailah kami di Menko Perekonomian mulai menggodok itu. Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia tentang menyangkut komoditas strategis ini. Karena kita sudah tahu Pak Wali, 13 komoditas perkebunan itu semua anjlok. Emas Indonesia sudah anjlok, coklat anjlok,
terakhir karet ya, unblock. Ya, tebu unblock. Jadi kita tidak mau di komoditas yang terakhir ini ikut unblock. Oleh karena itu perlu dijaga sustainability. Nah, itu yang lagi tren berkelanjutan. Jadi tidak bagaimana sawit ini bisa tumbuh lagi, dan dijaga produksi. Malaysia, tetangga kita yang dekat dari sini, sudah memulainya dengan membuat yang namanya Malaysia Palm Oil Board, MPOB, di bawah Perdana Menteri. Dia mengontrol harga, dia mengadakan riset. Kalau kita berkunjung ke sana di Bangi, itu ada sebesar hotel ini, itu galeri hasil riset. Ada 200 turunan sawit di situ, Pak Wali. Jadi ternyata isi dapur kita, mentega, coklat, dan hantu blau segala macam itu semua dari sawit. Isi kamar mandi kita ternyata dari sawit. Ternyata sawit memang banyak multiplier efeknya, merupakan kebutuhan minyak nabati dunia mencapai 70%. Oleh karena itulah itu diadop ke kita. Kalau Malaysia memungut $3, kalau saya tidak salah 12 ringgit per ton CPO. Akhirnya Pak Wali pada bulan Juli, 16 Juli itu turunlah yang namanya Perpres, Peraturan Presiden Nomor 61 tentang Badan Layanan Umum yang bernama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Apa kerjanya? Mengelola dana. Dananya dari mana? Dari setiap ekspor sawit dan turunannya yang keluar. CPO, minyak inti sawit, bungkil sawit, cangkang, dan kawan-kawannya yang keluar dari pintu Dumai ini, itu semuanya ada tarifnya. Dan tarif itu langsung masuk ke Badan Pengelola Dana Perkebunan ini, Pak Wali. Sampai hari ini, Pak Wali, lebih dari 10 triliun sudah terkumpul, Pak Wali. Karena memang Bapak bisa cek berapa keluar dari pintu Dumai, kalau tidak salah sampai 7 juta ton misalnya. Kalau dikali berapa triliun yang sudah keluar. Karena itulah menyambung tadi pembicaraan kita, Apkasindo Dumai itu harus kuat karena dan harus bersuara di tingkat nasional karena banyak kepentingan kita terhadap sawit yang harus kembali ke daerah kita lagi. Berbicara mengenai BPDP ini, Bapak, programnya ada beberapa. Yang pertama, peremajaan kelapa sawit. Peremajaan kelapa sawit ini meliputi sawit yang sudah tua. Ternyata 200.000 hektar lebih seluruh Indonesia itu di atas 25 tahun, Pak Wali. Bahkan kalau Pak Wali tadi bilang pernah melihat kebun di Bagan Batu, itu ada yang tahun tanam 82. Tandanya umurnya pada hari ini sudah 34 tahun dan itu selalu tertunda-tunda, tidak pernah ada solusi bagaimana itu bisa direplanting. Nah, akhirnya timbullah badan ini, uang itu bisa digunakan untuk replanting. Tetapi tidak bisa dilupakan juga, ternyata bukan hanya yang tua saja. Ternyata banyak pekebun kita yang produktivitasnya sangat rendah. Data menunjukkan 4,5 juta kebun rakyat seluruh Indonesia, kebun kemitraan itu hanya 900.000, Pak Wali. Sisanya 3,6 juta itu petani swadaya, petani yang buka lahan sendiri, beli bibit sendiri, nanam sendiri, beli pupuk sendiri, beli racun sendiri, yang tidak bisa kita kontrol. Bahkan tidak membeli bibit unggul punya PPKS, sehingga akibatnya apa? Produktivitasnya anjlok. Makanya BPDP merekomendasikan tumbal ganti bagi produktivitas tanaman yang di bawah 10 ton per tahun dengan rata-rata produksi 5 tahun diamati. Apabila memang gara-gara ilegal tidak memakai bibit yang unggul, itu bisa didapat. Lalu yang kedua mengenai pemberdayaan petani, beasiswa D3, D1. Kemarin tadi Pak Sis sudah katakan 300 anak petani berhasil kita kirim, itu cukup mengharukan, Pak Wali. Karena anak petani ini memang dalam posisi kemarin semua orang sudah sekolah. Kita baru berangkat bulan akhir Juli ya, Pak Sis ya. Akhir Juli, di saat mereka tidak punya pilihan untuk sekolah, tiba-tiba mereka bisa bersekolah
dan diberi fasilitas yang sangat memadai. Lalu juga pelatihan SMK anak-anak petani itu juga sudah dilaksanakan seluruh Indonesia. Lalu terakhir tadi saya masuk email ada beasiswa D3, jadi banyak penghargaan. Lalu pemberdayaan petani masuk lagi ke riset, Pak. Jadi riset itu dibiayai. Itu PPKS banyak sekali mendapat proyek riset bagaimana meningkatkan produktivitas. Makanya pada hari ini tema pelatihan yang akan dimulai besok pagi, nanti Bapak berkenan membukanya, adalah produktivitas Pak Wali, disesuaikan dengan kondisi Kota Dumai. Lalu juga untuk sarana prasarana, lalu untuk promosi, dan yang terakhir ini yang menjadi perdebatan, tetapi kita harus melihatnya secara jernih, yaitu sebagai biosolar. Nah, ini dia yang menarik Pak Wali. Jadi BPDP mengisi kekosongan harga minyak dunia dengan harga solar bercampur dengan sawit, alias mensubsidi Pak Wali. Jadi disubsidi agar solar yang beredar di Indonesia ini biosolar, ada 20% konten sawit di situ. Apa gunanya ternyata? Itu untuk menciptakan pasar di dalam negeri, menurunkan persediaan dunia, mengerem ekspor Pak Wali. Apa akibatnya pada hari ini? CPO tembus $750, harga T mencapai 2050. Bandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama, berapa Pak Sartono? Anjlok ya, tahun lalu persis di bulan yang sama, Agustus September itu mencapai 500, 600, 700 sekarang. Jadi dampak dari menciptakan pasar sendiri ini juga meniru Malaysia. Malaysia 30% hanya diekspor, sisanya dipakai di dalam negeri, diolah. Tapi kalau Indonesia 70% diekspor. Nah, oleh karena itulah maka BPDP ini baru 1 tahun Pak Wali, tentu sekarang ibarat madu Pak Wali, semua memperebutkan, semua punya akses karena memang ada uang di situ. Oleh karena itulah kita berhimpun pada satu wadah, satu perahu, di mana Apkasindo dipercaya menjadi komite pengarah bersama 7 menteri, sekjen kami Pak Bapak Asma Arsyad duduk di situ. Lalu di bawah dirut kami sebagai komite peremajaan juga di-SK-kan untuk duduk di situ. Sehingga alhamdulillah Bagan Batu kemarin sudah saya perjuangkan tembus 1.100 replanting, 1.100 hektar Pak Wali. Jadi memang proses yang kita loncat langsung ke atas tanpa melalui bawah. Tetapi itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada koordinasi antar jenjang berjenjang. Oleh karena itu Pak Wali dan Bapak-Bapak sekalian, mohon kiranya pelatihan ini memang agak lain dari yang lain, karena pada hari ini semuanya menyaksikan Pak Wali. Inilah yang pertama kali Pak Wali. Hari ini Pak Wali, pertama kali dari 86 pelatihan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi kawan-kawan melihat bagaimana tata caranya, bagaimana pelaksanaannya. Karena modulnya pun Pak Wali itu sama semua, ditentukan sama, instrukturnya sama, gayanya sama. Bahkan yang menakjubkan Pak Wali, peserta pelatihan ini setelah mendapatkan pelatihan, mendapatkan topi, kaos, baju, jaket segala macam, mereka akan ditransfer uang sakunya langsung ke rekeningnya masing-masing oleh Kementerian Keuangan, tidak melewati kepengurusan, tidak melewati panitia, dan jumlahnya cukup besar untuk sebuah pelatihan yang mencapai 1.740.000 Pak Wali. Jadi kita bersyukur sudah berlatih di hotel yang baik. Oleh karena itu ini mengawalinya. Apabila ini lancar, dia no budget, tidak ada budget, kita bisa mengadakan pelatihan yang sebanyak-banyaknya, kita bisa mengadakan advokasi. Nah ini menarik Pak Wali yang tadi Pak Kosim bilang, isu LPRW ini kan sudah sangat krusial Pak Wali. Riau 40% petani swadayanya terindikasi di dalam status kawasan yang tidak kunjung selesai. Kita bukan berbicara hutan lindung, tapi berbicara ex-HPH, ex-HGU, ex-HPT yang sampai hari ini belum diputih-putihkan. Nah, Kementerian KLH kemarin sudah memanggil ketua umum kami, diinterogasi, saya menemani.
Ibu Menteri segala macam, mereka mau tidak mau harus mengadopsi si petani kita ini, karena one map policy sebentar lagi akan keluar. Oleh karena itu mohon dari Apasi Baduma yang merasa bermasalah, kita sama-sama kumpul, sama-sama koordinasi, sama-sama maju supaya didengar. Karena kalau perusahaan yang maju udah biasa, tapi kalau petani yang maju itu baru luar biasa. Oleh karena itu pada kesempatan ini mohon maaf mengambil waktu yang panjang supaya kita dapat mendapat penjelasan yang baik. Saya mengucapkan selamat kepada peserta pelatihan, semoga dapat bermanfaat bagi diri kita dan kita semua serta industri sawit yang ada di Indonesia ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.